Halo dosen Duls, balik lagi di channel gue Dambis. Yap, kali ini gue akan membahas tentang konspirasi-konspirasi tentang perjalanan waktu nih, atau yang kita kenal time travel. Nah, dosen Duls, mungkin udah ada yang pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Siapa sih yang nggak pernah mendengar kisah tentang seorang yang mengaku pernah melakukan perjalanan waktu nih, Duls? Atau yang lebih dikenal dengan istilah time travel. Berbagai kisah mengenai perjalanan menembus ruang dan waktu menuju ke masa depan atau kembali ke masa lalu sampai saat ini masih hangat diperbincangkan. Nah, jangan lupa nih Dul yang baru mengklik video gue kali ini. Gue mohon untuk like, komen, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar gue tetap bersemangat membahas tuntas soal konspirasi-konspirasi di dunia. Tapi gue mengingatkan untuk lo juga yang baru mengklik video ini, harap follow Instagram gue, Dambis Official. Oke, dulu, mari kita bahas. Pertama nih Dul, ada seorang dua profesor mengaku melihat Marie Antoinette di Versailles tahun 1901. Dua orang profesor ini dari Universitas St. Hugh's College di Oxford tepatnya. Ia sedang berkunjung ke istana Versailles. Seperti kita ketahui nih, Versailles adalah kediaman keluarga kerajaan Prancis pada zaman dahulu, sampai dihapuskannya pemerintahan monarki pada tahun 1792. Nah, di sana pula Marie Antoinette, salah seorang keluarga kerajaan, menetap hingga ia dieksekusi pada 1793. Jadi, balik lagi nih Dul, ke tahun 1901. Pada saat Profesor Anne Moberly dan Eleanor Jordan sedang berjalan-jalan di sana nih, di dalam istana, tiba-tiba mereka melihat sosok Marie Antoinette dengan jelas sedang duduk terdiam di sebuah bangku yang berada di Petit Trianon, sebuah tempat peristirahatan yang dibangun oleh Louis khusus untuk Antoinette. Di depan Moberly dan Jordan nampak Marie Antoinette sedang duduk melukis dan dikelilingi oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian tahun 1780-an Dul. Nampaknya mereka semua tidak terganggu dengan kehadiran dua wanita asing yang sedang mengamati dengan heran ke arah mereka. Antoinette dan orang di sekitarnya seketika menghilang saat pemandu tur mendekati Moberly dan Jordan, seorang profesor tadi Dul. Setelah kejadian yang dialami kedua profesor itu, mereka lalu menulis sebuah buku tentang petualangan dan pengalaman mereka menjadi populer. Masyarakat berpendapat kalau dua profesor ini adalah orang yang sangat berpendidikan. Iyalah Dul, jelas, profesor. Jadi, mustahil bagi mereka untuk mengarang cerita dongeng seperti itu. Apakah mereka benar-benar melalui proses perjalanan waktu? Nah, kisah mereka kemudian menjadi salah satu cerita time travel yang paling terkenal dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Kedua, seorang pilot yang melihat model pesawat dari masa depan. Tahun 1935, Sir Robert Victor Goddard, seorang laksamana udara Inggris, saat itu sedang ditugaskan nih Dul, memeriksa sebuah lapangan terbang yang sudah lama tak terpakai di Edinburgh. Tiba di lokasi,
ia langsung melaporkan bahwa kondisi lapangan terbang sangat usang dan tak terurus. Setelah ia dia puas nih berkeliling-keliling, lalu kembali ke pesawatnya dan bermaksud untuk pulang. Di perjalanan, tiba-tiba hujan sangat deras yang mengaburkan pandangannya. Kemudian memutuskan untuk terbang balik ke lapangan Edinburgh hingga badai usai. Saat akan mendekati landasan mendarat, Sir Robert ini aneh nih. Terjadi tiba-tiba langit menjadi cerah. Waduh. Matahari bersinar terang. Dan lapangan terbang yang sebelumnya terlihat usang itu tak berpenghuni kini sudah terlihat baru dan beroperasi kembali. Beberapa mekanik lainnya dengan setelan warna biru lalu lalang di sekitar lapangan terbang. Nampak pula 4 pesawat berwarna kuning sedang parkir di landasan pacu, di mana salah satunya tampak asing bagi Goddard. Ya asing lah dia, kayak tiba-tiba melihat, oh sepi, gue balik lagi, rame nih, ada orang. Ia belum pernah melihat model pesawat yang saat itu sebelumnya. Secara Sir Goddard adalah pilot militer yang pastinya tahu semua jenis pesawat yang ada pada masa saat itu. Sir Goddard pun bingung, apa dia lagi bermimpi, berhalusinasi. Tapi baginya, fenomena di depannya tidaklah nyata nih Dul. Hingga 4 tahun kemudian, Sir Goddard kembali dikirim ke lapangan terbang yang dimana saat itu sudah beroperasi secara penuh. Namun anehnya nih Dul, bandara itu memiliki para mekanik mesin bersetelan baju terusan berwarna biru. Dan tentunya pesawat berwarna kuning. Di landasan pacuannya terlihat pula nih Dul, sebuah pesawat yang 4 tahun sebelumnya, 1934, belum diketahui jenisnya atau modelnya oleh Sir Goddard ini, yaitu Miles Magister. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada 1937, 3 tahun setelah Sir Goddard melihatnya pertama kali di lapangan terbang Edinburgh. Kisah Sir Goddard menjadi misteri hingga saat ini dan sering dikaitkan dengan fenomena penjelajahan waktu. Ketiga, seorang jurnalis menyaksikan peristiwa serangan udara 11 tahun sebelum terjadi. Jurnalis bernama Bernard Hutton dan seorang fotografer bernama Chausim Brand diutus oleh perusahaan surat kabar guna meliput kejadian di galangan kapal Hamburg pada tahun 1932. Awalnya perjalanan mereka sih biasa aja, kayak ya udah jalan biasa, gue dikasih tugas gitu kan. Namun tiba-tiba serangan bom udara mulai dijatuhkan dari langit. Hutton dan Brand sadar kalau mereka saat itu berada di wilayah serangan udara dan sebelum menyingkir dari wilayah itu nih Dul, mereka harus lebih dahulu mengambil beberapa foto di sana. Setelah merasa cukup mengambil foto serangan udara tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke pusat kota Hamburg. Sayangnya, tak seorang pun percaya dengan cerita mereka tentang peristiwa serangan udara yang mereka alami nih Dul. Mereka kemudian mencetak beberapa foto di sana untuk membuktikan. Tapi sayangnya bukti yang ada berkata lain. Foto yang mereka ambil tidak menunjukkan sama sekali adanya serangan udara. Hingga 11 tahun kemudian, Hutton yang saat itu berada di London sangat terkejut
saat membaca berita yang ada di surat kabar. Berita tentang Operasi Gomorrah, sebuah serangan udara yang dilancarkan di kota Hamburg. Anehnya yang tadi gue bilang, nggak ada yang percaya kan? Foto yang muncul di koran sama percisnya dengan apa yang mereka ambil pada saat itu. Keempat, anak kecil berkulit hijau dari Wall Pit. Pada abad ke-12, sepasang anak laki-laki dan perempuan aneh ditemukan di kota Wall Pit, Inggris. Keduanya tidak bisa berbahasa Inggris nih Dul, atau bahasa lainnya. Tapi yang paling aneh dari mereka berdua ini ialah kulit mereka berwarna hijau. Keduanya kemudian diasuh oleh penduduk setempat dan meskipun si anak laki-laki itu kemudian die atau meninggal dunia. Namun anak perempuan ini ternyata mampu bertahan hidup, bahkan bisa belajar berbahasa Inggris. Hingga pada akhirnya, saat anak perempuan itu sudah bisa berkomunikasi, ia lalu menceritakan asal-usul tempat mereka berasal nih Dul. Ia bercerita kepada penduduk kalau mereka berasal dari sebuah kota bawah tanah yang gelap bernama St. Martin's Land. Saat itu, mereka sedang mengembalakan domba ayahnya. Saat mereka menemukan sebuah goa, mereka kemudian memasuki goa dan setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di Wall Pit. Mungkin kedengarannya seperti kisah dongeng sih Dul ya. Atau bisa jadi mereka berasal dari masa depan, ya time slip atau pergeseran waktu gitu. Sayangnya hingga akhir hayatnya Dul, mereka tidak bisa lagi kembali ke tempat asal mula mereka. 5. Tahun 1966, seorang polisi mengaku berada di tahun 1950-an nih Dul. Seorang pria dan istrinya sedang berbelanja di kota London. Istrinya lalu singgah nih tiba-tiba di toko buku. Sedangkan sang suami memutuskan untuk pergi ke toko kaset yang ada di seberang jalan. Jadi toko bukunya di sini, lakinya di situ, saling seberang-seberangan. Saat ia keluar dari toko buku dan berjalan-jalan, ia merasa ada yang aneh Dul. Di sekelilingnya, sebuah mobil van model 1950-an tiba-tiba membunyikan klakson dan melintas di depannya. Saat ia berada di tengah jalan, ia baru sadar Dul, semua orang di sekitarnya berpakaian ala tahun 1950-an. Ia merasa bingung dong. Polisi itu memutuskan untuk kembali ke toko buku tersebut. Setibanya di sana, toko buku tersebut sudah tidak ada. Anehnya lagi, di lokasi toko buku itu sekarang telah berdiri sebuah toko baju wanita bernama Crips. Si polisi kemudian memasuki toko baju tersebut dan saat ia memasuki pintu toko baju itu, tiba-tiba dalam toko berubah kembali menjadi toko buku. Gila, scary banget. Akhirnya kembali ke tahun 1966, ia masih bingung nih Dul dengan apa yang ia alami pada saat itu. Beberapa hari setelahnya, usai menggali informasi dari beberapa sumber, pria itu kemudian tahu kalau toko baju Crips sudah tidak ada sejak tahun 1950-an. Creepy banget ya. 6. Pria dari Sauret.
Pada 1954, seorang pria sedang bersih tegang dengan petugas pemeriksaan di Bandara Haneda, tepatnya Tokyo, Jepang. Masalahnya bukan karena ia lupa mengisi formulir, bukan lupa mengisi apa gitu, apa tiketnya lupa, bukan. Melainkan apa, Dul? Melainkan karena ia mengaku berasal dari kota sebuah negara yang tidak pernah ada. Anehnya, paspor dan cap stempel yang tertera nih di pasportnya dia membuktikan kalau apa yang ia katakan benar. Di paspor dia itu tertulis kalau ia berasal dari sebuah negara bernama Tauret. Ia mengaku Tauret terletak di antara negara bagian Spanyol dan Prancis. Saat petugas bandara menyodorkan gambar peta dan menunjukkan kalau Tauret yang dimaksud adalah Andorra, si pria itu kemudian marah. Ia mengaku kalau lokasi yang di peta sudah benar, cuma namanya yang salah. Aneh gak sih? Pria itu mengatakan kalau Tauret sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Malah ia tidak pernah mendengar sama sekali sebuah wilayah yang bernama Andorra. Gokil sih ini. Oleh petugas bandara, pria aneh itu kemudian diberikan kamar. Udah nih, lu tidur aja dulu, tenangin diri lo, gitu kan. Maksudnya si petugas bandara ini, lu nih ngaco kali, gitu ya. Sementara petugas bandara menghubungi seorang polisi. Nah, polisi mencari tahu nih, Dul, apa yang terjadi sebenarnya sih, gitu. Keanehan pun terjadi. Esok paginya, pria aneh itu menghilang dari kamarnya. Meskipun di luar kamar sudah berjaga beberapa petugas bersenjata, paspor pria tersebut yang malamnya disimpan di kantor keamanan bandara juga ikut hilang. Gokil. Gue kalau baca-baca kayak gini takut, Dul. Bukan takut apa ya? Apa merinding aja gitu, kayak beneran, apa bener gak sih? Apa bener gak sih gitu. Nah, Dul, kasus pria ini hingga saat ini belum terpecahkan. 7. Seorang pria bernama Jofar Forin mengaku berasal dari Laksaria. Tahun 1850, seorang pria bernama Jofar Forin ditemukan di Frankfurt on the Oder dalam keadaan kebingungan. Bahasa Jerman yang ia gunakan sangat-sangat buruk. Sehingga warga setempat tidak begitu mengerti apa yang ia bicarakan nih, Dul. Pria itu sih mengaku katanya berasal dari Laksaria dan berbicara menggunakan bahasa bangsa Laksaria dan Abramia. Ia mengaku sedang mencari saudaranya yang terdampar akibat kapal yang dinaiki karam di lautan. Forin tidak mengenal wilayah yang ada di peta dan bola dunia yang disodorkan padanya. Lagi-lagi disodorkan peta. Ia mengaku dunia yang ia kenal terdiri dari 5 bagian. Nih, ada 5. Pertama, Sakaria. Kedua, Aflar, Aslar, Auslar, dan Eupular. Dalam buku tahunan Facts in Science and Art, Josh Tim menulis buku kalau setelah kejadian itu, Forin lalu dibawa ke Berlin. Di sana ia diperiksa dan dipelajari. Nah, apakah si Forin ini gila? Ataukah Forin benar-benar berasal dari masa depan? Gimana, Duls? 8. 4 sahabat dari tahun 1979 mengaku telah berpetualang ke tahun 1905.
Pada 1979, Geoff dan Pauline Simpson bersama dengan Lynn dan Cynthia Gypsy sedang liburan nih ceritanya dul di Prancis. Menjelang malam, keempat orang ini memutuskan untuk menginap di hotel. Akhirnya mereka menemukan sebuah hotel yang dekat dengan jalan yang biasa mereka lalui. Namun ada yang aneh lagi di sini nih dengan hotel tersebut. Pintu tiap kamarnya hanya punya pasak dari logam tanpa lubang kunci dan penutup jendela terbuat dari bilah papan tebal tanpa kaca. Pada pagi harinya nih dul, saat mereka sarapan di hotel, mereka berpapasan nih dengan dua orang polisi berseragam jadul yang pakai jubah di belakangnya. Setelahnya, beberapa pengalaman aneh pun mereka alami. Biaya hotel mereka aja cuma menghabiskan sekitar 19 franc. Sementara hotel lain yang lainnya tuh tarifnya sekitar 200 franc. Meskipun agak aneh ya, mereka senang. Iyalah, wah hotel murah, senang dong. Tapi berikutnya mereka menginap di hotel tersebut dan berniat untuk kembali ke sana. Ya, karena murah kali ya. Nah, kunjungan mereka berikutnya nih, segalanya berubah total. Mereka tidak lagi menemukan kondisi kamar yang aneh serta tak ada lagi polisi berseragam jadul, dan ternyata semua yang mereka alami sebelumnya adalah kondisi tempat itu di tahun 1905. Wow. 9. Dokter dari tahun 1935 merasa berada di tahun 1800-an. Buset. Tahun 1935, Dr. Egmont baru saja pulang dari rumah salah satu pasiennya di Kent, Inggris. Ia pun sadar kalau mobil yang ia parkir sudah tidak ada di tempatnya semula. Tak sampai di situ dul, kondisi jalan raya di sekitarnya juga berubah. Masih kasar dan belum di paving, apa ya bahasa ininya, belum dipelur lagi tuh. Dr. Moon juga melihat beberapa petugas polisi lagi nih, mengenakan kostum model jubah berjalan sambil membawa senapan panjang. Ia pun sadar kalau ia saat itu sedang berada di masa yang berbeda. Dr. Moon baru saja ingin beranjak pulang ke rumah pasiennya lagi nih. Namun tiba-tiba kondisinya sekitarnya sudah berubah kembali. Jalanan yang sudah dipaving dan mobilnya sudah ada di tempat ia parkir sebelumnya. Pria berseragam polisi jadul pun sudah tidak nampak lagi. Ini sih lebih ke horor juga sih ya, menurut gue. 10. Nah, ini udah masuk ke tahun milenial. Tahun 2000-an, pria misterius bernama John Titor mengaku berasal dari tahun 2036 duls. Pada November 2000, beberapa postingan aneh dari seorang pria bernama John Titor sempat membuat heboh forum diskusi online milik Time Travel Institute. Pria itu mengaku seorang tentara yang bermarkas di Tampa, tepatnya di Florida. Pokoknya ia mengaku gol dari tahun 2036 gitu dulu. Ia juga mengaku kalau pemerintah telah memberinya misi untuk kembali ke tahun 1975 silam guna mengambil sebuah komputer IBM 5100
100 yang akan digunakan untuk mengatasi masalah komputer di tahun 2036. Ia juga mengaku nih si John sempat singgah sebentar di tahun 2000 untuk urusan pribadi dan di masa itulah ia baru kepikiran kenapa tidak sampaikan saja kepada publik bahwa betapa buruknya kondisi di masa depan. Titor menerangkan nih, kalau perpecahan antara warga sipil di Amerika sudah mulai sejak tahun 2004, yang akhirnya memicu perang sipil di tahun 2008. Tahun 2015, belum lama nih, Amerika Serikat sudah terbagi menjadi 5 wilayah perang dunia ketiga yang akan terjadi. Tapi tentu saja semua itu tidak akan pernah terjadi karena kita sudah melewati masa-masa yang ia sebutkan di atas. Lantas, mengapa pada tahun 2000 lalu banyak yang percaya dengan postingan John Titor itu? Menurut Jules and Jules, mungkin karena postingan John Titor sangatlah detail. Ia bahkan memposting gambar rancangan mesin waktu yang ia gunakan dengan jelas. Baik itu mesinnya maupun mekanisme kerjanya. 11. Dua pria dari tahun 1969 berkendara ke tahun 1940-an. Tahun 1969, dua orang pengusaha sedang menikmati makan siang di Southwestern Louisiana Town. Mereka kemudian memutuskan kembali ke kantor dengan melewati jalur Hughes Road 167, sebuah jalur yang menghubungkan banyak negara bagian di Amerika. Saat tengah berkendara, dari kejauhan mereka melihat sebuah mobil tua berjalan di depan mereka. Saat jarak semakin dekat dengan mobil tua itu, tiba-tiba waktu di sekitar mereka seperti berjalan lambat. Nampak tulisan 1940 tercetak di plat kendaraan mobil di depan mereka. Mereka lalu berusaha berjalan di samping mobil tersebut. Ya mungkin, wah mobil, kalau gue mah, wih mobil tua nih, mobil klasik, coba deketin. Tapi dia mah enggak, mungkin, wih mobil tua anjir, gitu kali ya. Dia melihat dan apakah pemilik mobil dalam kondisi baik? Namun di dalam mobil tersebut nampak seorang wanita yang sedang memandang ke arah mereka. Mengenakan baju regalia tahun 1940-an. Dan ditemani seorang anak kecil. Keduanya terlihat kebingungan dan sangat-sangat ketakutan. Kedua pria itu lalu bermaksud membantu memberi isyarat kepada si wanita dalam mobil agar menepikan mobilnya. Setelah mobil wanita itu menepi ke bahu jalan, dua pria itu lalu memberhentikan mobil tepat di depannya. Dan saat keduanya menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan, mobil si wanita itu ternyata sudah gak ada, menghilang. Gimana nih Jules? Gila gak sih pembahasan ini? Menurut Jules and Jules, percaya gak sama mesin waktu atau yang kita sebut time travel? Dan para orang-orang yang mengalami time travel, menurut Jules and Jules, percaya gak nih sama mesin waktu ini ya yang kita kenal sebagai time travel? Dan para orang yang mengalami time travel ini, menurut gue sih dulu, ini sangat-sangat mustahil. Ya, jika memang benar
pernah mengalami time travel ini, ya menurut gue sih apa ya? Ya emang benar-benar mustahil aja. Tapi sayangnya namanya sebuah konspirasi Duls and Duls, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan. Ini konspirasi, jangan baper. Nah, Duls, kalau Duls and Duls memiliki opini lain yang berbeda dengan opini gue tentang pembahasan ini, boleh banget, sangat banget. Kalian silahkan komen di bawah. Untuk apa? Menambah wawasan gue buat membahas konspirasi lainnya. Dan kalau ada yang mau request nih Duls, tolong DM ke Instagram gue, Dambis Official. Pasti bakal gue baca kok. Pasti. Dan terima kasih banyak yang udah support channel Dambis sampai saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bermutu. Nah, Duls and Duls, menarik kan? Jangan lupa kalian lalu like, komen di bawah dengan bijak, serta subscribe, ting dong, bunyikan loncengnya karena itu sangat-sangat penting untuk lo. Yap, benar, karena kalau ketika Dambis mengupload video terbaru, kalian langsung menontonnya, ya enggak? Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke kasih kalian, ke mana aja deh, terserah kalian. Yang penting, jika video ini sekali lagi bermanfaat dan bermutu, tolonglah bantu kami untuk mensukseskan channel Dambis. Terima kasih Duls and Duls. See ya!